Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi ini, pada waktu subuh yang mulia ini, kita bisa bersama-sama thalabul ilm. Jadi kurban itu tergantung dari motifnya. Kalau motifnya sudah lurus, kurban insya Allah akan diterima. Nah, itulah sebabnya mudah-mudahan Allah memberikan kita ganjaran yang terbaik dan memberikan pelajaran kepada kita menjadi hamba yang selalu berakhlak kepada Tuhannya, hanya mencintai Dia semata-mata. Dan yang kedua, berkhidmat kepada sesama. Dengan cara seperti itu, kita diajarkan setiap tahun untuk selalu mengikuti teladan Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, ada yang mau tanya? Saya ingin tanya Ustaz, bagaimana menyikapi perbedaan Lebaran Ustaz? Karena ada dua pendapat. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hanya menghimbau saja kepada para jamaah, jagalah ukhuwah Islamiyah. Saya selalu begitu, di mana-mana saya selalu menekankan ukhuwah. Kalaupun ada perbedaan, ada yang hari Ahad besok yang Lebaran, ada. Tapi yang Muhammadiyah, NU dan NU, Nahdlatul Ulama, insya Allah bareng. Hari apa? Senin. Alhamdulillah bareng. Tapi ada juga saudara kita yang besok hari Ahad. Saya selalu berkata, kalau seandainya kita berbeda, jangan sebarkan di medsos. Jangan sebarkan di medsos, kemudian di situ ada komentar macam-macam. Ini sama dengan membuka aib saudara kita sendiri kepada orang luar. Masa rumah tangga kita, tetangga harus tahu? Jangan sampai tetangga tahu. Saudara kita itu loh, tolong dicontoh. Lebarannya itu selisihnya bukan sehari, selisihnya itu 2 minggu. Ada yang Natal tanggal 25 Desember, ada yang Natal itu tanggal 7 Januari. Selisihnya 2 minggu. Toh nggak heboh itu di medsos. Kita ini selisih cuma sehari. Hebohnya itu sampai malaikat tuh denger semua. Kadang-kadang ini yang harus disampaikan kepada umat. Jangan sampai perbedaan kecil itu jadi besar. Saudara kita non muslim itu perbedaannya besar loh, 2 minggu, tapi dianggap kecil. Kalau kita kecil dianggap sing salah itu sopo saja nih. Ya kan? Itu satu. Yang kedua, ada yang puasa mulai hari ini, ada yang puasa mulai kemarin, kan? Ya, nggak apa-apa. Ya biarkan itu, namanya ijtihad. Ijtihad itu tidak ada hubungannya dengan soal surga neraka. Mana yang paling nyaman bagi panjenengan, silakan ikuti. Makanya ini penting untuk ketaatan kepada pimpinan, dalam arti kalau di Muhammadiyah ada tarjih, kalau di NU itu ada bahtul masail dan lain sebagainya. Dan saya kira itu kalau ummah itu sudah dipandu begitu, hidup itu nggak ada masalah sebenarnya. Cuma kadang-kadang kita ini yang bikin masalah sendiri. Oh, kudu ngopo-opo sriyo sik. Cek poso wis sriyo. Jadi debat nanti. Dan tidak menguntungkan sebetulnya. Jadi tergantung kita saja. Mudah-mudahan apa yang saya jawab ini menjadi solusi sebenarnya untuk kita. Ya memang jawaban ini nggak memuaskan. Jangankan masalah ini, masalah lain-lain saja dalam semua madhab fikih itu nggak bisa seragam. Jangankan masalah masalah Idul Kurban, Idul Adha, kapan mulai puasa. Soal anjing saja di antara para ulama berbeda. Kalau madhab Maliki yang saya tahu ketika saya di Maroko, anjing itu kayak kucing. Tahu kayak kucing? Dielus-elus. Nah kalau di sini, kalau kena anjing,
najisnya dicuci berapa kali? 7 kali. Mazhab Maliki enggak. Sampai kapan itu dipertemukan? Nggak bisa ketemu. Lah kalau misalnya ada para ulama mazhab Maliki sudah begitu komitmennya dan keputusannya memang begitu. Lah kalau menjadi imam sholat, nah yang sementara yang lain, mazhab Syafi'i misalnya mengatakan anjing itu najis kayak gitu. Kalau sholat, apakah kita berkata, wah itu ini mazhab Maliki, lah sholat itu gak sah ikilaan. Wong imamnya najis kabeh. Iya kan? Nah begitu, makanya ini menjadi pelajaran kenapa mazhab Maliki itu subur di Eropa, karena sederhana, nggak rumit. Coba kalau mazhab Syafi'i nyebar ke Eropa, nggak ada orang Eropa jadi Muslim semua itu, karena mazhabnya sederhana. Mazhab Maliki gampang masuk ke Eropa. Itu pelajaran sebenarnya. Jangan saklek dengan apa itu? Fikih. Ya. Jadi kalau bicara fikih nggak bisa seragam tuh. Ada perbedaan-perbedaan. Nggak usah jauh-jauh. Tahiyat saja. Ayo. Yang tahiyat. Ada yang langsung, ya kan? Ada yang di pertengahan ngangkatnya. Terus ada yang lurus saja, ada yang goyang. Ya kan? Ayo, mana yang betul? Mana yang salah? Ini nggak bicara soal benar salah, karena ada dalilnya masing-masing. Jadi kalau fikih itu memang nggak bisa memuaskan semua. Yang penting ada dalilnya. Kecuali kalau begini, tahiyatnya langsung begini, langsung 2 gini. Nah ini nggak ada dalilnya. Yang penting ada dalilnya, gitu. Jadi memang keluasan memahami fikih itu penting untuk jamaah. Tidak harus diamalkan semua. Salah satunya, yang penting kalau ada yang berbeda dengan kita, itu kita paham, oh iya ada dalilnya. Sudah. Makanya antara Muhammadiyah dan NU, ya ijtihadnya kadang-kadang sama, kadang-kadang berbeda. Gak ada masalah. Mudah-mudahan yang saya jawab itu memuaskan, ya. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan. Yang pertama, dari peristiwa penyembelihan Nabi Ismail itu apa ada di 3 agama penyebutannya? Kemudian yang kedua, apakah ada perlakuan yang sama dengan Islam, yaitu seperti itu yang di 3 agama? Ya, terima kasih. Nah, ini pertanyaan bagus nih. Jadi sebetulnya ini memang ada sesuatu yang penting disampaikan melalui Al-Quran. Saya dulu tidak paham kalau saya tidak punya pengalaman buruk sebagai umat jahiliyah waktu itu. Nggak perlu saya cerita. Yang penting jenengan paham maksud saya kan. Quran itu berkata, Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismaila wa Ishaqa inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang menganugerahkan kepadaku di masa tua, yakni Ismail dan Ishak. Jadi urutan pertama Ismail, urutan kedua Ishak. Ini sebetulnya Al-Quran bicara mengenai urutan kelahiran atau urutan kemuliaan. Ada di antara kita yang muslim berkata, ini urutan kemuliaan. Makanya Ismail diletakkan di depan. Ada yang berkata, ini urutan kelahiran saja. Karena Ismail urutan anak pertama. Kalau ini dipahami dari sisi Quran, ada perdebatan di antara keduanya ini. Yang satu berkata, ini urutan kemuliaan, ini urutan kelahiran. Tetapi kalau kita bandingkan dengan Taurat yang sekarang, orang Yahudi, kaum Nasrani juga, dan Katolik, ternyata di situ ada informasi yang sama, tapi urutannya beda. Disebutkan Benai Avraham, Yitzhak, wa Yismail. Ada di dalam kitab 1 Tawarikh pasal 1 ayat 28. Silakan dicatat. Kalau penasaran ya. Kitab 1 Tawarikh pasal 1 ayat 28. Bunyi ayatnya, bahasa aslinya, Benai Avraham, Yitzhak, wa Yismail. Anak-anak Ibrahim adalah Ishak dan Ismail. Padahal
Dalam kitab Taurat sendiri, Ismail dilahirkan usia Ibrahim 86. Usia Ibrahim 100 tahun, baru Ishak lahir. Kalau begitu, anak yang pertama siapa? Ismail. Tercatat begitu. Tapi kenapa di ayat itu disebutkan Bani Abraham, Yitzhak, Ismail? Karena itu merupakan isyarat. Ini bukan urutan kelahiran, tapi ini urutan kemuliaan. Quran datang untuk mengoreksi. Itulah sebabnya dikembalikan pada posisi semula. Bahwa ini tidak bicara mengenai urutan kemuliaan, tapi ini urutan kelahiran. Makanya sampai sekarang debat nasab tidak selesai-selesai. Gara-gara apa? Ini ada yang bicara, ini ada yang mulia nasabnya. Yang lain ada yang rendah. Ini ada nasab yang agung. Ini ada nasab yang biasa. Tahu maksud saya sekarang ya? Nah, kenapa? Dipahami di sini. Ini urutan kelahiran, bukan urutan kemuliaan. Itulah sebabnya yang awalnya Ishak diletakkan di depan, Ismail diletakkan di belakang, dikoreksi oleh Quran. Ismail diletakkan di depan, Ishak diletakkan di belakang, bukan sebagai urutan kemuliaan, tapi urutan kelahiran. Koreksi. Ini catatan pertama. Kemudian Quran sendiri mengatakan, la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Tidak ada pembeda antara rasul yang satu dengan rasul yang lain. Ini isyarat di situ. Dan kemudian ini baru poin pertama. Poin yang kedua, saya tanya, yang dikurbankan dalam tradisi Islam yang kuat itu, yang dikurbankan itu Ismail atau Ishak? Ismail atau Ishak? Ismail. Kaum Yahudi, Nasrani yang menyebut dikurbankan ada enggak? Ada. Ya, saya berikan ayatnya. Kitab Kejadian pasal 22 ayat 2. Silakan dicatat. Kitab Kejadian pasal 22 ayat 2. Bunyi ayatnya begini. Wa yomer, dan dia berfirman. Maksudnya dia Allah berfirman kepada Ibrahim. Kehna et binha et yikhidha asher akhafta et Yitzhak welech leha el eretz hamoriyah. Ngerti sampean? Saya terjemahkan begini. Kehna, ambillah, et binha, bin. Kalau bahasa Arabnya sama dengan bin juga. Bin itu berarti anak laki atau perempuan? Nah, laki. Jumlahnya satu atau dua? Satu. Jadi, kehna et binha, ambillah anakmu laki-laki satu, et yekhidha, yang benar-benar satu itu, yekhidha, wahid kalau bahasa Arabnya. Menarik ini karena ini bahasa Ibrani, yang satu bahasa Arab. Ambillah anakmu laki-laki yang satu-satunya itu. Lalu di sini disebutkan et Yitzhak, yakni Ishak. Welech leha, sebagai kurban el eretz hamoriyah, di tempat itu yang dikenal dengan sebutan Moriah. Moriah disebut Moriah. Ingat dalam tradisi Quran ada istilah innas safa wal marwata. Nah, ini ada link kan? Moriah, Marwah. Jadi dalam tradisi Yahudi dan Nasrani itu yang disembelih itu bukan Ismail, tapi Ishak. Kenapa kok Ishak? Dan itu ada hubungan dengan ayat yang tadi saya baca. Anak-anak Ibrahim ialah Ishak dan Ismail. Jadi menurut orang Yahudi, Ishak itu lebih mulia dibanding Ismail. Karena bagi orang Yahudi itu kan keturunan Yehuda. Yehuda itu salah satu di antara 12 anak dari Nabi Yakub. Makanya anak-anak Yakub itu disebut Bani Israel. Karena dari 12 anak tadi ada Yusuf, Benyamin, Yehuda, Asher, Gad, Dan.
Shimon, Naftali, Gad, dan semuanya itu. Ada 12 orang. Semua itu disebut Bani Israel. Dan mereka meyakini bahwa yang disembelih itu Ishak. Karena dari Ishak nanti ada utusan terakhir yang harus datang di masa depan. Itu harus dari Ishak. Ternyata yang lahir itu dari Ismail. Makanya Nabi Muhammad SAW itu ditolak karena kok lahir dari sini Ismail, ini kan rendah, bukan dari Ishak. Maka mereka tolak itu. Jadi sebetulnya alasan kaum Yahudi menolak Nabi Muhammad SAW itu bukan karena Nabi Muhammadnya, tapi karena dia lahir dari siapa? Lahir dari kelas rendah, keturunan budak, bukan keturunan orang merdeka. Apakah ini diulang di zaman sekarang? Ini peringatan keras, makanya kegaduhan yang terjadi di Indonesia ini sampai ke Malaysia, sampai ke Brunei. Ada hikmahnya, supaya apa? Tidak ada orang yang membangga-banggakan siapa dirinya. Harus dihentikan itu. Kalau tidak, umat ini sudah kehilangan dari ruh Quran ini. Makanya orang Yahudi sampai sekarang merasa dirinya, kalaupun dia masuk neraka hanya 2 hari, dan setelah itu masuk surga. Keyakinan Yahudi disampaikan loh dalam Quran kayak gitu. Ini diulang lagi sekarang. Jadi Quran itu panduan sebetulnya. Panduan. Maka tidak boleh siapapun di antara kita merasa lebih baik. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini banyak pelajaran di dalam keluarga Ibrahim, banyak pelajaran. Makanya kalau kita melihat Nabi Muhammad SAW ini, itu luar biasa itu. Oke, itu ya. Mudah-mudahan ini jadi renungan kita semua. Saya kira demikian. Semoga kita bisa lanjut puasa ini sampai besok dan Allah terima puasa kita semua. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.